Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Saat ini saya berada di depan Museum Wayang yang berada di Kota Tua, Jakarta. Saya akan mencoba untuk masuk ke dalam untuk melihat kondisi terkini dari Museum Wayang ini. Ikuti terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman, Museum Wayang ini berada di Kompleks Kota Tua. Jadi di sebelah sana itu ada Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Yang di depannya ini ada Taman Fathahillah. Nah, kemudian di sebelah kirinya ini terdapat bangunan yang sekarang dipakai sebagai Museum Wayang. Di sini terpampang informasi ya, teman-teman. Museum Wayang menjadi bangunan cagar budaya berdasarkan keputusan Gubernur nomor 475 tahun 1993. Tiket masuk. Museum Wayang mulanya bernama De Oude Hollands Kerk atau Gereja Lama Belanda yang dibangun pada tahun 1640. Oke teman-teman, di dekat loket masuk ini sudah ada tokoh wayang bernama Gatot Kaca dan Pertiwa, hibah dari Yayasan Total Indonesia. Pada tahun 1732, pengelola gereja memperbaiki bangunan tersebut yang diselesaikan pada tahun 1736 dan mengganti namanya menjadi De Nieuwe Hollands Kerk atau Gereja Baru Belanda. Nah, ini ruangan Museum Wayang di lantai dasar. Di sini ditampilkan berbagai koleksi wayang tradisional yang ada di Indonesia. Di sini dijelaskan tentang sejarah Museum Wayang. Ada beberapa foto pada saat pendirian Museum Wayang di kala itu. Ketika terjadi gempa bumi pada tahun 1808, seluruh bangunan gereja baru Belanda itu porak-poranda. Oke teman-teman, di sini terdapat sebuah ukiran dari batu alam ya, terkait dengan tokoh yang disebutkan di sini yaitu Baron van Imhoff. Pembangunan kembali dimulai pada tahun 1912 oleh perusahaan perkebunan Hindia Belanda, Geo Wehry & Co., yang melibatkan dua arsitek terkemuka Belanda saat itu. Di sini juga terdapat keterangan tentang Jan Pieterszoon Koen, salah satu gubernur jenderal Hindia Belanda pada saat itu. Dan terlihat di sini prasastinya. Di sana ya, berbahasa Belanda. Kemudian disebutkan di situ ada tokoh yang bernama Jan Pieterszoon Koen in 1634.
teman-teman, salah satu yang teman-teman nanti bisa coba di sini adalah ruang imersif. Ini jadwal saya yang pertama jam 9.30 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Lagi ngantri di sini ya dengan pengunjung yang lain. Supaya bisa masuk ke dalam ruang 360. Bisa ruang 360. Ini ya teman-teman, ruangan imersif 360. Nah, ini suasana berubah lagi ya teman-teman. Pemandangannya yang tadi ada salju-salju sekarang jadi hutan. Lupa lagi teman-teman, di sini menarik juga ini, seperti berada di tengah-tengah lautan. Dan cara memainkannya dengan didengarkan bersama dengan lakon yang diceritakan. Lakon yang terkenal menceritakan penemuan ini. Suatu ketika Prabu Rahwana yang menguasai negara Lengka telah berhasil. Edward Cuypers dan Marius Genhelswit. Keduanya kemudian mendesain ulang bangunan yang semula sebagai gereja untuk difungsikan sebagai gudang penyimpanan rempah. Cuypers dan Helswit mendesain gudang bergaya Neo-Renaissance yang terdiri dari 2 lantai dengan bentuk bangunan persegi panjang menggunakan atap model perisai memanjang dan dinding bata berlapis spesi yang dilapis cat. Jendela dan pintu terbuat dari kayu dengan bukaan tinggi, sedangkan fasad menganut gaya Art Deco. Terdapat 2 daun pintu bersebelahan sebagai akses keluar masuk bangunan baru ini. Pada tahun 1936, gedung ini selanjutnya diubah menjadi monumen, sebelum akhirnya dibeli oleh Batavia Astronautschap van Kunsten en Wetenschappen, sebuah lembaga yang didirikan untuk memajukan penelitian dalam seni dan sains, khususnya di bidang biologi, fisika, arkeologi, sastra, etnologi, dan sejarah. Gedung ini kemudian menjadi museum dengan nama DOD Bataviaske Museum atau Museum Batavia Lama yang diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir, Jonkheer Mr. Aldius Wormoldu Lambertus Jarda van Starkenborg Stachouwer pada tanggal 22 Desember tahun 1939. Pada tahun 1957, pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI dan bersalin nama menjadi Museum Jakarta Lama. Ada yang mengatakan bahwa penyebaran wayang golek di Jawa bagian barat dimulai pada masa pemerintahan Raden Patah. Pada tanggal 23 Juni tahun 1968, gedung ini diserahkan kepada pemerintah Jakarta untuk dijadikan kantor museum dan sejarah Jakarta. Gedung ini resmi menyandang nama Museum Wayang pada tanggal 13 Agustus 1975 saat diresmikan oleh Gubernur Jakarta, Ali Sadikin. Ide pendirian Museum Wayang dilatari belakangi oleh kekaguman Ali Sadikin dengan banyaknya ragam wayang di Indonesia. Kini, Museum Wayang berubah lebih modern dengan pemanfaatan teknologi terbaru,
meskipun tak berarti menghilangkan elemen-elemen khas bangunan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Hasilnya, Museum Wayang hadir dalam dua sisi wajah yang bisa dinikmati secara bersamaan. Ratusan koleksi wayang yang dipamerkan, mulai dari wayang kulit, wayang golek, hingga wayang dan boneka mancanegara, memiliki cerita dan nilai sejarah tersendiri. Unsur modernitas pada tampilan baru Museum Wayang antara lain dapat dijumpai pada ruang interaktif imersif. Ruang interaktif imersif ini menggabungkan koleksi museum, elemen interaktif dan teknologi menjadi satu kesatuan. Ruang imersif ini dilengkapi dengan area super hologram, ruang imersif 360, dan aneka permainan interaktif. Oke teman-teman, itu tadi kunjungan saya ke Museum Wayang yang ada di Kota Tua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.